Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Akbar Pradana dari S1 Prodi Akuntansi angkatan 23 dengan NIM 23930415. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian saya dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengolahan Keuangan Daerah di BUMDes Kecamatan Tilamuta. Oke, selanjutnya. Latar belakang atau fenomena masalah transparansi dan akuntabilitas. Masih adanya pengelolaan keuangan desa yang belum sepenuhnya transparan sehingga memicu keraguan masyarakat terhadap efektivitas di BUMDes. Kedua, ada kualitas laporan keuangan. Ditemukan indikasi bahwa laporan keuangan belum sepenuhnya memenuhi karakteristik kualitatif atau relevan dan andal, ditandai dengan pencatatan aset yang belum akurat. Yang ketiga, kendala sumber daya manusia atau SDM. Banyak pengolahan BUMDes di Kecamatan Tilamuta yang belum memiliki latar belakang akuntansi yang kuat sehingga terjadi keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Yang keempat, ada pemanfaatan teknologi. Penggunaan aplikasi akuntansi sudah mulai diperkenalkan, namun dalam praktiknya sering terjadi error atau ketidakpastian sistem yang menghambat pelaporan. Oke, slide berikutnya. Di sini ada research gap. Pertama, terdapat perbedaan temuan mengenai faktor mana yang paling dominan mempengaruhi kualitas laporan keuangan di daerah atau desa. Kedua, hasil positif penelitian ini dalam tinjauan pustaka menyatakan bahwa SPI berpengaruh positif kuat karena mampu mencegah fraud. Yang negatif menunjukkan bahwa SPI tidak berpengaruh jika budaya organisasi di lingkungan tersebut masih rendah atau kolusi masih terjadi. Yang keempat, menemukan adanya pengaruh negatif atau tidak signifikan pada variabel pendukung kualitas laporan dalam kondisi tertentu. Slide berikutnya, ada manfaat. Di sini manfaat dibagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan praktis. Di sini saya manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat implementasi teori keagenan atau agensi teori untuk menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal dalam menciptakan transparansi serta menambah khasanah literatur dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai faktor determinan kualitas laporan keuangan pada entitas BUMDes yang dapat dijadikan rujukan atau bahan perbandingan bagi penelitian mendatang dengan karakteristik wilayah berbeda. Kedua, ada manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi nyata bagi pengelola BUMDes di Kecamatan Tilamuta mengenai pentingnya peningkatan kapabilitas individu melalui pelatihan akuntansi serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi guna menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Manfaat praktis yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan terkait penguatan pengendalian intern atau SPI serta pengawasan administrasi yang lebih ketat sehingga dapat meminimalisir resiko penyimpangan anggaran dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di lingkungan BUMDes. Oke, slide berikutnya ada landasan teori. Landasan teori di sini menggunakan teori keagenan atau agensi teori. Ini berlandaskan pada teori keagenan yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal atau pemerintah desa atau masyarakat dan agen pengelolaan BUMDes di mana terdapat potensi asimetri informasi yang memicu ketidakpastian dalam pelaporan keuangan. Teori ini menekan pentingnya pengawasan melalui sistem pengendalian intern dan dukungan kompetensi SDM agar agen dapat mempertanggungjawab kinerja melalui laporan keuangan yang berkualitas demi mengurai konflik kepentingan. Variabel yang digunakan yaitu variabel dependennya ada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel independennya yang pertama ada kompetensi sumber daya manusia, kedua sistem pengendalian intern, keempat ada pemanfaatan teknologi informasi. Di sini ada kerangka konseptualnya. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Itu sama-sama ketiganya berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Hipotesisnya, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di BUMDes. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi akuntansi secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di BUMDes. Itu sama dengan ini ya, kerangka konseptual. Lanjut, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini meliput ketua atau direktur BUMDes, bendahara, sekretaris, serta pengelola unit usaha yang berkaitan dengan aktivitas keuangan. Pihak-pihak tersebut dianggap paling memahami kondisi pengelolaan keuangan BUMDes. Selanjutnya ada metode pemilihan sampel. Dalam penelitian ini ditetapkan dengan mempertimbangkan tujuan penelitian serta karakteristik populasi yang diteliti. Responden yang dipilih harus memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan agar data yang diperoleh relevan dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili objek penelitian dan dijadikan sebagai sumber data. Penggunaan sampel bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi yang diteliti secara terfokus tanpa mengurangi makna dari keseluruhan populasi. Dalam penelitian keuangan, pemilihan sampel yang tepat sangat penting karena berpengaruh terhadap akurasi hasil penelitian. Oke, slide selanjutnya. Di sini ada perhitungan sampel menggunakan rumus Loving. Totalnya itu ada 12. Nah, tingkat error atau toleransinya 10%. Lanjut, definisi operasional. Ada kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan merupakan tingkat kemampuan laporan keuangan BUMDes dalam menyajikan informasi posisi keuangan dan seluruh transaksi dalam satu periode pelaporan secara relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Ini dikutip dari MIT dan Lenovo. Kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan aparatur BUMDes dalam mengolah keuangan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap profesional dalam penyusunan laporan keuangan. Sini dikutip dari Nurullah dan Muid, Ishak dan Syam. Sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menjamin keandalan laporan keuangan, efektivitas operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ini dikutip oleh Gustina. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi akuntansi adalah penggunaan aplikasi atau sistem berbasis komputer dalam proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan di BUMDes. Sini dikutip oleh Lauli dan berikutnya. Analisis data. Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang telah ditetapkan, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dan disajikan dalam bentuk angka. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan sebab dan akibat antara kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, serta pemanfaatan teknologi informasi akuntansi terhadap kualitas keuangan BUMDes. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25. Pengujian yang dilakukan adalah yang pertama uji kualitas data, berikut ada uji validitas dan rehabilitas, berikutnya ada uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolineritas, uji heterokodasitas, dan uji autokorelasi. Yang ketiga ada uji analisis regresi linear berganda. Yang keempat ada uji hipotesis, yaitu uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi R2. Nah, terima kasih. Berikut tadi presentasi dari saya tentang metodologi penelitian saya. Jika ada salah kata atau omongan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.